Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Niputu Widyasanti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Liana dengan NIM 2311041014 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur Angayu Bagia kehadapan Ida Sang Yang Widewasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat mempresentasikan proposal yang telah saya susun dalam bentuk video ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Sains melalui aktivitas Live or Percik untuk mengembangkan aspek motorik halus anak usia dini. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Kita semua dapat mengetahui bahwa motorik halus merupakan salah satu aspek yang penting dikembangkan secara optimal pada anak usia dini atau yang disebut dengan AUD. Meliputi koordinasi mata dan tangan seperti menulis, menggambar, atau menggunting. Namun, di lapangan perkembangan motorik halus anak seringkali belum optimal. Hal ini disebabkan karena media atau strategi pembelajaran yang kurang inovatif atau monoton. Salah satu strategi untuk mendukung keterampilan motorik halus pada anak melalui aktivitas Live or Percik sebagai strategi pembelajaran sains yang kreatif dan berbasis alam untuk menstimulasi gerak tangan dan jari anak secara efektif. Dalam hal ini, peneliti mencoba memberikan gambaran mengenai aktivitas Live or Percik dalam mendukung keterampilan motorik halus anak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana kemampuan anak dalam menggerakkan dan mengontrol tangan serta jari saat melakukan kegiatan Live or Percik. Adapun tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan kemanapun motorik halus anak setelah mengikuti aktivitas Live or Percik. Penelitian ini juga berfokus pada penjelasan mengenai peran guru dalam mengoptimalkan kegiatan Live or Percik untuk mengembangkan aspek motorik halus anak secara maksimal. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian, yaitu ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis memberikan sumbangan teoritis mengenai pengembangan strategi pembelajaran berbasis alam. Yang kedua, manfaat praktis menambah variasi dan inovasi media pembelajaran yang efektif dan berbasis kearifan lokal atau alam. Selanjutnya, masuk ke bab 2, kajian pustaka, di mana saya telah membaca berbagai macam penelitian dari yang terdahulu. Penelitian yang pertama ada Nabila di tahun 2021, aktivitas pengembangan motorik halus anak usia dini, di mana melalui media atau strategi yang inovatif, guru dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Penelitian yang kedua ada Celia Sinantia dan Maimuna di tahun 2022,
menunjukkan hasil bahwa melalui pemanfaatan media berbasis alam dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Penelitian yang ketiga, ada Yaswinda, Putri, dan Irsakina. Di tahun 2023, media pembelajaran berbasis bahan alam dapat meningkatkan kemampuan sains dan motorik anak. Penelitian yang keempat, ada Vera Emilda beserta kawan-kawannya di tahun 2024 menunjukkan bahwa perkembangan motorik anak dapat ditingkatkan melalui melukis menggunakan bahan-bahan alam. Penelitian yang kelima, ada Ode Alfianti beserta kawan-kawannya di tahun 2025 melalui strategi kreatif dan inovatif, guru dalam menggunakan media berbasis lingkungan dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak. Adapun konsep yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang mengarahkan anak untuk mengamati, mengeksplorasi, dan memahami konsep-konsep dasar alam. Kemudian Live Art Perci. Live Art Perci merupakan kegiatan seni rupa dua dimensi menggunakan daun atau bahan alam lain, air, dan pewarna dengan teknik memercikan atau menyemprot, atau yang disebut dengan splatter art untuk menghasilkan bentuk dan pola. Melatih kekuatan otot tangan, koordinasi motorik, dan fokus. Kemudian dikaitkan dengan keterampilan motorik halus, di mana motorik halus merupakan kemampuan yang dimiliki anak dalam menggunakan otot-otot kecil yang mereka miliki serta kemampuan koordinasi yang baik antara pikiran dan jari tangan. Adapun landasan teori. Dari teori motorik halus Santro, menurut Santro, di tahun 2027, motorik halus adalah keterampilan motorik yang melibatkan gerakan yang diatur secara halus. Contoh dari keterampilan motorik halus meliputi menggenggam mainan atau mengancingkan baju. Selanjutnya ada indikator STPPA. Dari umur 5-6 tahun adalah kegiatan yang menunjukkan anak mampu terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam berbagai aktivitas. Misalnya mengancingkan baju, menali sepatu, menggambar, menempel, dan menggunting atau makan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini ada tabel. Tabel yang pertama adalah masalah inti dalam penelitian. Kurangnya aktivitas untuk mendukung keterampilan motorik halus pada anak. Tabel yang kedua menggunakan landasan teori Santro dan Emilda untuk memahami perkembangan motorik halus anak. Di tabel yang ketiga, indikator perkembangan motorik dari teori Santrop dan Emilda. Indikator motorik halus menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, menggunting sesuai dengan pola. Di tabel yang keempat, pernyataan mengenai Live Art Perci. Bagaimana kegiatan Live Art Perci dapat mendukung keterampilan motorik halus pada anak. Di tabel yang kelima, harapan dari hasil. Melalui kegiatan Live Art Perci dapat mendukung keterampilan motorik halus pada anak. Selanjutnya, masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif
bertujuan mendeskripsikan secara mendalam implementasi, kendala, dan solusi dari fenomena yang diteliti. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Trisula Singaraja. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung dari bulan September sampai bulan November. Yang ketiga ada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kegiatan Live Art Percik yang diterapkan sebagai media pengembangan motorik halus anak usia dini di TK Trisula Singaraja. Objek dalam penelitian ini adalah anak-anak kelompok B TK Trisula yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Live Art Percik. Yang keempat, ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari lokasi penelitian. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan, biasanya berupa artikel, jurnal, dan buku untuk mendukung keabsahan dalam penelitian. Yang kelima, adapun teknik penentuan informan. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan dalam menentukan informan atau responden dalam penelitian. Yang keenam, ada metode dan instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 metode untuk memperoleh data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dengan instrumen berupa kisi-kisi observasi dan wawancara. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model atau Miles dan Huberman. Yang pertama ada reduksi data atau disebut dengan data reduction, memilih memfokuskan dan menyederhanakan data mentah yang terkumpul. Yang kedua ada penyajian data atau data display, menyajikan data terreduksi dalam bentuk narasi atau tabel. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan atau disebut dengan conclusion drawing atau verification. Mengambil kesimpulan berdasarkan temuan data yang telah diuji keabsahannya. Baik, sekian dari presentasi proposal yang saya susun dengan judul Pembelajaran Sains melalui aktivitas Live Art Percik untuk mengembangkan motorik halus anak usia dini. Mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.